Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banget kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk belajar bersama nih dari kami dari Yasnet Media untuk pengenalan produk-produk dari digitalisasi ya, di mana teman-teman nanti akan belajar mempelajari tentang bagaimana caranya kita berbisnis di dunia digital, karena mau nggak mau kita harus masuk ke dalam dunia digital. Nah, materi kali ini kita akan membahas cara membuat atau editing sebuah toko online ya. Toko online itu ada banyak jenisnya sih. Cuman yang akan kita pelajari ini toko online yang memang tidak membuat customer ribet, juga tidak membuat kitanya juga jadi ribet. Artinya ini benar-benar simple untuk si customer juga, hanya belajar menggunakan WhatsApp, dia otomatis kayak mulai ongkos kirim, dari mulai produknya, dari mulai check out-nya, kirim produknya, atau cek alamatnya, tinggal serba otomatis. Jadi teman-teman sekarang nanti kalau sudah mempunyai toko online ini, nggak perlu lagi banyak yang namanya custom admin di bisnisnya. Cukup satu aja yang memegang kendali dashboard dari toko online ini. Karena toko online ini memang simple banget. Teman-teman cukup satu admin sudah bisa mengcover. Paling nanti kalau misalnya pengunjungnya rame atau pesanannya rame, akan diperbanyak di bagian packing aja sama pilih-pilih barang gitu. Jadi toko online yang akan kita buat ini berbasis website, artinya menggunakan WordPress, tetap menggunakan WordPress, tapi memang sudah dimodifikasi oleh Yasnet Media untuk penggunaannya lebih mudah gitu. Oke, langsung aja saya coba screen share dari nah, kemarin kita sudah belajar mengenai yang namanya website. Website, landing page, sama toko online sebenarnya berbasis internet. Jadi teman-teman bisa buka dimanapun berada. Walaupun selama ada jaringan internet, teman-teman bisa melakukan aktivitas bisnis, aktivitas jual beli dimanapun berada, menggunakan handphone atau menggunakan website. Nah, sekilas kita akan bahas yang kemarin kita coba perkenalkan. Nah, apa sih sebenarnya website itu terdiri dari apa? Website, landing page, dan toko online sebenarnya sama-sama internet, artinya berbasis WordPress yang akan kita pelajari. Nah, bedanya hanya tujuannya. Kalau website biasanya untuk company profile, landing page untuk penawarannya, nah toko online yang untuk transaksinya. Jadi websitenya untuk membangun trust, landing page-nya untuk penawaran, toko online-nya untuk transaksi. Jadi sebenarnya tiga komponen ini diperlukan untuk teman-teman dalam berbisnis di dunia digital gitu. Jadi websitenya untuk company profile-nya, meyakinkan bahwasannya kita sebuah perusahaan ada di Indonesia misalnya. Nah, landing page-nya adalah penawarannya. Baik, untuk transaksinya bisa toko online. Sebenarnya untuk transaksi bisa banyak. Dari website juga bisa banyak jenisnya. Nah, landing page juga bisa banyak jenisnya. Nah, toko online juga bisa banyak jenisnya. Coach, apakah sama toko online dengan marketplace? Sama-sama tujuannya jualan, artinya closing, mendapatkan revenue atau transaksi antara customer dengan si pemilik bisnis, pemilik toko. Hanya saja kalau toko online memang punya kita. Toko online punya kita, artinya tidak ada kompetitor di situ. Kita bebas menjual apapun yang ada di toko online kita. Nah, kalau marketplace itu kita numpang di sana. Numpang di sana, jualan di sana, trafficnya juga lumayan, tapi tak ada tapinya. Khusus yang kita membayar iklan. Kalau untuk yang tidak membayar ini trafiknya biasanya kecil. Dan kerugiannya di sana di marketplace itu ada yang namanya perang harga. Jadi teman-teman akan perang harga tuh kalau di marketplace. Nah,
Terus website, landing page, dan toko online itu berbasis apa sih? Website berbasis kalau yang akan kita pelajari ini WordPress. Nah, untuk membuat sebuah toko online, karena ini toko online, pembahasannya sebenarnya toko website, landing page, dan toko online itu sama-sama memerlukan hosting. Jadi teman-teman harus memerlukan membeli sebuah hosting. Hosting itu apa sih? Kalau kita mau beli bangun rumah, hosting itu ibaratnya tanahnya. Jadi tempat penyimpanan datanya namanya hosting. Terus alamatnya apa itu? Alamatnya disebut biasanya mungkin yang sudah familiar dengan pembuatan website namanya domain. Domain itu misalnya www.yasnetmedia.com. Nah, itu adalah domain. Apakah domain itu ada yang gratis? Ada. Cuman ada slash-nya dari perusahaan lain. Tapi kalau domain yang kita beli itu biasanya www nama produk atau nama brand .com. Nah, itu untuk memudahkan atau meyakinkan membangun trust. Jadi kalau yang jualannya agak susah nih, produk-produk mahal, kalau nggak punya website itu lumayan, tantangannya lumayan. Jadi harus punya website gitu. Ya, seperti jualan produk-produk mahal, jualan produk murah juga sebenarnya bisa harus menggunakan itu untuk membangun trust. Nah, apa keuntungannya? Ya tadi keuntungannya gitu. Nah, ini website. Website itu kumpulan halaman-halaman. Nah, terus kalau landing page itu apa? Landing page itu ya hanya halaman aja. Oh, buat ini ya, apa namanya? Bentar ya. Saya kok bocor suaranya. Terus saya cek dulu. Ya, oke, kita lanjut ya. Ini teman-teman yang itu yang suaranya masih kedengaran di mute dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan baru dibuka itunya speakernya. Nah, ini adalah WordPress. WordPress itu sebuah aplikasi sumber terbuka atau open source ya yang sangat populer yang sekarang banyak orang dipakai. Ya, dulu sih biasanya kalau untuk editing sebuah WordPress atau sebuah website biasanya pakai yang namanya data lah. Kalau sekarang itu lebih mudah, tidak lagi namanya menggunakan data-data seperti itu. Ibaratnya kalau dulu tuh dibilang bahasa coding lah. Kalau sekarang itu lebih mudah sih, tidak perlu codingan segala. Kemarin kita sudah belajar ya. Nah, selanjutnya landing page. Nah, landing page ini halaman-halaman. Jadi tadi kalau WordPress, kalau si website itu kumpulan dari semua halaman biasanya menggambarkan sebuah perusahaan. Kalau landing page itu sebuah halaman yang memang dipakai untuk menawarkan sebuah produk gitu. Jadi hanya biasanya satu produk tuh satu landing page, satu produk satu landing page gitu. Biasanya ada tuh kalau teman-teman suka lihat selebaran-selebaran di sosial media. Nah, itu disebut landing page. Nah, fungsi landing page nih, fungsi landing page tadi penawaran sebuah produk. Itu aja sih sederhananya. Kemarin kita sudah. Nah, jenis landing page ada banyak nih. Jadi landing page ada yang namanya generator, tadi kemarin ada yang buat ngumpulin list data atau database, ada yang bisa juga untuk langsung melakukan penjualan, tapi di sini penjualan yang sederhana. Kalau untuk landing page nggak bisa yang otomatis, jadi tetap manual. Nah, kalau yang akan kita bahas itu adalah toko online. Nah, apa sih keuntungan toko online? Nanti kita apa sih keuntungan toko online? Nah, kita langsung aja di sini. Baru teman-teman bisa bisa langsung buka open mic. Apa sih keuntungannya? Kalau yang misalnya udah tahu ya, bisa bantu saya untuk keuntungan dari toko online apa? Misalnya tidak perang harga. Wah, ini terlalu besar ya. Kecilin. Nah, tidak perang harga. Apalagi biasanya kelebihan dari toko online, misalnya eh, jualan 24 jam. 24 jam. Jadi dia walaupun kita tidur, toko online kita tetap bekerja. Nah, ini tidak tidak perang harga.
jualan 24 jam misalnya. Lebih dipercaya, lebih dipercaya. Nah, bayar hanya sekali, yaitu beli domain aja. Jadi teman-teman cukup beli domain aja sama hosting. Gitu. Dan nah, ini kerugian dari kita main marketplace. Marketplace biasanya apa nih kerugiannya nih? Perang harga. Perang harga. Admin mahal sekarang. Banyak aturan kalau di marketplace. Terus apa lagi nih biasanya yang suka main marketplace nih? Nah, ini ketika kita main bisnis atau produk yang ingin kita jualkan menggunakan untuk toko online ini tidak perang harga, artinya produknya hanya produk kita aja. Jualannya 24 jam walaupun kita tidur, ini lebih dipercaya. Toko online-nya tetap bekerja. Jadi kita walaupun tidur, penjualan tetap berjalan. Tinggal pagi-pagi kita packing gitu. Nah, ini kerugiannya dari menggunakan marketplace sekarang itu lebih mahal gitu. Keuntungan dari marketplace ya ketika ada promo aja, ketika ada promo gratis ongkir itu kita diuntungkan gitu sebagai pembeli. Tapi untuk sebagai penjual apakah ada kerugian ya? Untuk si penjual ada yang namanya berapa persen ditanggung oleh penjual biasanya gitu. Apalagi sekarang kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain sudah jarang sih untuk gratis ongkos kirim, tapi dibatasin sekarang misalnya 10.000. Kalau dulu kan benar-benar nol tuh, kecuali event-event tertentu. Nah, teman-teman juga harus bisa lihat plus minusnya. Apakah marketplace kita harus tinggalkan? Nggak usah. Tetap kita pakai dua-duanya, tetap kita pakai marketplace ketika ada promo-promo itu kita diuntungkan untuk sebagai customer. Oke. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Ada? Nggak ada? Lanjut ya. Oke, kita lanjut untuk marketplace, untuk toko online. Coach, ada nih, Mas Rohmat, boleh Mas Rohmat dibuka mic-nya. Oke, silakan Mas Rohmat. Mana nih, putus-putus. Boleh, Coach Rohmat, Mas Rohmat. Nggak kedengaran ya, nggak kedengaran ini, nggak kedengaran suara yang mungkin ini ya kali apa namanya, mic-nya kali. Tapi tadi kedengaran kayaknya. Coba tes. Keluarga, Mas Rohmat. Coba saya ini. Oh, enggak itu ya. Di mute-nya coba, mute-nya di itu. Nah, kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Kedengeran, Mas. Oke. Ini kalau seumpama untuk toko online-nya itu pakai pihak ketiga selain WordPress itu gimana? Kan sekarang udah ada banyak tuh, ada Ya, banyak. apa? Ada Tokoku ya, kayak Tokotalk, Tokoku. ya, Iya. Tokotalk, Toko, dari Mm-mm. Play Store juga ada gitu. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. gimana? Ya. Apakah harus pakai WordPress gitu? Kalau kita numpang dengan pihak ketiga, ada kemungkinan yang memang kerugian di kita. Yang pertama, ada yang gratis juga tuh ya, Tokoku kayak misalnya gitu. Database-nya tidak menjamin database customer kita aman tuh kalau di situ, karena ada pihak ketiga. Tapi kalau untuk toko online yang kita buat menggunakan WordPress atau kita menggunakan ini kita sendiri, punya kita sendiri, toko online sendiri atau kelola sendiri,
itu database customer, alamat customer, nomor telepon customer itu hanya punya kita sendiri. Itu sih keuntungannya. Kalau kerugiannya memakai pihak ketiga itu database kita akan dipakai, tidak menutup kemungkinan akan dipakai oleh pihak ketiga untuk dibuat penjualan produk mereka seperti itu. Jadi kita apalagi sekarang kan undang-undang perlindungan database sangat penting sekali. Jangan sampai teman-teman membagikan database dari customer kita diambil oleh pihak lain. Seperti itu sih, Mas. Gitu. Kerugiannya itu sih. Oke. Makasih. Maksudnya paham ya? Paham. Kalau kita buat toko online sendiri kan database-nya punya kita, alamatnya punya kita mau jualan hubungan dengan mereka juga baik, terus tidak ada penyalahgunaan database customer kita ke orang lain karena yang pegang itu kita sendiri, kecuali yang memang teman-teman ngumpulin data buat dijual seperti itu. Itu sih pihak ketiga karena kan banyak kan apa sih keuntungan mereka secara logika kan begini, teman-teman. Kok ini ada ya di Play Store toko bikinnya mudah, gratis lagi. Keuntungannya dari mana sih mereka? Yang pertama keuntungannya mereka dapat dari iklan. Jadi toko teman-teman itu nanti ada dipasangkan iklan oleh mereka. Nah, mereka dapat keuntungannya dari situ yang pertama. Jadi ketika teman-teman ada toko online dikunjungin oleh customer kita banyak, nah mereka akan pasang iklan mereka. Itu salah satu keuntungan dari mereka karena kita gratis kan, nggak bayar ke mereka, nggak bayar domain, nggak bayar hosting. Nah keuntungan dia mengambil ads dari perusahaan-perusahaan yang memang beriklan di toko kita. Ya kita nggak dapat apa-apa, yang dapat keuntungannya siapa? Ya pihak ketiga tadi yang menyiapkan domain dan hostingnya mereka. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua keuntungan mereka selain dari iklan apalagi mereka dapat mengambil database kita. Mereka dapat mengambil database customer kita. Kalau misalnya kita jualan hijab, customer kita udah ribuan, mereka diambil datanya, mereka jual ke kompetitor hijab nih. Mereka tawarkan ke perusahaan hijab. Bos, ente mau gak nih database pembeli hijab yang terbaru? Nah, ini saya dapat dari sini. Deal berapa? Misalnya sekian ratus juta, sekian puluh juta. Nah, mereka akan jual data seperti itu. Jadi ada dua revenue dari mereka. Jadi bukannya gratis sebenarnya, tapi mengambil keuntungan dari bisnis yang kita pinjam dari mereka, toko online dari mereka. Nah, kalaupun gratis, nanti ada perpanjangnya biasanya bayar tuh. Perpanjang kalau mau fitur-fitur ini bayar tuh. Gitu. Atau biasanya disebut dengan upgrade premium misalnya, seperti itu. Biasanya kan seperti itu. Nah, itulah kerugiannya sih seperti itu. Memang kalau kecuali kita memang bisnisnya cuma baru coba-coba ya silakan sih coba-coba tapi untuk database sayang sekali kalau untuk diambil pihak ketiga gitu. Kalau apalagi nanti kita akan belajar list building database untuk mempelajari bagaimana database itu kita pergunakan untuk melakukan strategi penjualan secara horizontal seperti itu. Terjawab ya Mas Rohmat ya? Iya coach, makasih. Oke, selanjutnya kita akan lihat nih sebenarnya tampilannya seperti apa sih toko online yang akan kita pelajari. Ya, saya buka toko online. Nah, ini toko online-nya dari Yaskit belanja member ya. Jadi ini sebenarnya khusus buat member aja. Jadi untuk transaksi member mereka langsung masuk ke sini. Nah, bagian-bagiannya itu kelihatan ya toko online-nya ya. Teman-teman Kelihatan coach. kelihatan ya. Kelihatan, Mas. Jadi ini toko online seperti ini. Kalau di handphone sih dia memanjang. Nah, ini teman-teman nanti bisa buat yang namanya jenis-jenis produk. Kayak misalnya di sini kalau ini kan anak-anak, jadi produk anak. Kalau misalnya teman-teman produknya banyak, misalnya di sini makanan, di sini minuman, di sini fashion. Nah, itu bisa banyak sekali tuh di sini. Gitu. Jadi teman-teman bisa jualan banyak produk di sini. Kalau biasanya toko online itu produknya kita bisa banyak tuh. Misalnya ada teman-teman mau numpang, aku mau numpang dong di toko online kamu. Oke, nggak apa-apa. Tapi
bayar ya sebulan 5.000 misalnya, itu revenue, artinya pendapatan buat kita. Atau misalnya ada yang mau iklan gitu. Nah, ketika kita menawarkan ini, customer itu akan lebih mudah untuk melakukan transaksi. Misal contoh, kita transaksi ini, diklik. Nah, ini kan seperti ini. Tampilannya sama seperti si Shopee. Misalnya, ini ukurannya apa, adanya stoknya apa. Nah, kita juga bisa melakukan editing stok. Nanti kita coba bongkar ya untuk dashboardnya. Nah, nanti ini berapa pembeliannya. Tinggal ini keterangannya teman-teman tinggal isi bahannya ini. Atau kalau minuman bahannya ini, kalau makanan bahannya dari terigu ini jelas seperti itu. Jadi di sini keterangan sebuah produk. Nah, ketika dipesan ke keranjang, nah misalnya mau lanjut belanja. Nah, tambah lanjut belanja misalnya ini udah mereka akan bisa masuk ke sini lagi. Misalnya oh mau beli baju dewasa, Deng. Atau mau beli keripik, Deng, misalnya. Ini contoh ya. Oke, tinggal klik lagi ukuran berapa. Wah, stoknya tinggal ini ya, tinggal S sama L. Ambil 2 dong, ya tambah keranjang. Oke, lihat ke keranjang. Nah, sudah beli 2 nih si customer nih. Jadi teman-teman admin teman-teman itu nggak capek. Stoknya berapa, stoknya sisa berapa ini karena stoknya udah kita atur di situ. Stoknya jumlahnya berapa. Adanya berapa di situ kita bisa lihat. Kalau misalnya S-nya habis apa rasa ini habis, rasa ini. Jadi sebenarnya mempercepat proses closing. Nah, mereka tinggal lanjut ke pembayaran. Nah, pembayaran ini misalnya namanya Adi, misal nomor handphone 08 sekian sekian sekian, Jalan Maju, misal. Nah, untuk pengiriman teman-teman si customer itu nggak pusing-pusing lagi, tinggal taruh kecamatan. Kecamatannya misalnya di Bandung, Bandung biasanya apa nih? Atau di Tangerang lah, misalnya apa? Tangerang. Nah, ini Tangerang. Misalnya Tangerang mana? Balaraja lah, anggaplah. Balaraja. Ini udah ada. Jadi si admin kita itu nggak capek-capek. Ongkos kirimnya berapa ya, Kak? Ini berapa ya, Kak? Nah, udah. Karena udah otomatis di sini akan ditotal. Nah, di sini. Pakainya misalnya JNT atau JNE. Nah, ini kan ada. Ini settingannya saya hanya pilih JNE ya, untuk mempermudah. Nah, jadi nggak terlalu banyak. Sebenarnya di sini ada JNT, ada secepat, ada yang lain gitu. Nah, ini kita pakai misalnya JNT, CTC ya misalnya. Oh sekarang udah ini ya, oh JNT naik ya. JNT naik kalau salah. Jadi 10.000 misalnya. Nah total produk nih, total produk dari 2 produk ini udah otomatis nih di sini. Kalau misalnya teman-teman mau ada promo, teman-teman tinggal sebar aja penggunaan voucher misalnya. Nah, voucher 10% misalnya nanti dibuatkan dari customer dari dashboard teman-teman. Totalnya udah tinggal total bayar 250. Udah tinggal pesan. Nah, ini akan masuk ke WhatsApp-nya dari si customer. Misalnya customer. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan ya pesanannya ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Yang ini, yang WA-nya. Ini ya kelihatan ya. Jadi ini udah kelihatan tuh Jalan Maju total sekian sekian sekian. Nah, terus tinggal dikirim nih dari si customer. Contreng, udah kelihatan formatnya, nggak perlu capek-capek. Admin, saya mau pesan XL untuk produk Y251 ukuran M, kuantitinya 4 misalnya contohnya. Ini sekian. Kalau 4 berarti 4 kali 40, 160 misalnya. Total udah tinggal bayar tuh. Nih namanya misalnya Adi nih. 08 misalnya alamat sekian. Nah, tinggal dikirim. Nah admin kita hanya mengirimkan nomor rekening. Yang sudah biasanya kalau di WhatsApp bisnis itu ada yang namanya pesan otomatis. Itu biasanya kalau admin kami tuh admin dari kita itu biasanya di sini silakan transfer ke rekening ini. Silakan transfer ke
rekening saya BCA sekian 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 sekian. Nah, ini bentuknya template aja, tinggal di copy. Teman-teman nanti punya balasannya secara otomatis bisa kalau misalnya pakai yang namanya WhatsApp bisnis. Tinggal diklik, nanti mereka hanya tinggal tunggu transfer. Silakan transfer ke rekening BCA misalnya. Nah, nanti mereka transfer, bukti transfernya di sini. Nah, kita tinggal udah nggak perlu lagi hubungan sama si ininya, sama customernya, karena sudah tinggal tinggal transfer doang. Nah, ini mau belanja lagi atau enggak? Misalnya, oh nggak usah belanja lagi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, ini enak banget. Nah, bagaimana cara buatnya? Oke, yang pertama teman-teman tadi harus punya eh, yang namanya hosting dan domain. Hosting dan domain. Kalau udah punya hosting dan domain, teman-teman baru tinggal menginstal. Nah, ini nanti kita akan installin nih di sini. Ada yang namanya sebuah program kita yang kita instalkan di WordPress-nya teman-teman. Jadi ini teman-teman yang ngatur nih. Misalnya ini toko WhatsApp nih. Kita lihat namanya toko WhatsApp ya kalau di sini, karena kita bisa misalnya saving nih. Nah, teman-teman tinggal setting ini aja. Ongkir. Raja ongkir biasanya ini ya. Ini disettingin sama kita semua. Nanti tinggal teman-teman aja pengiriman dari mana. Nah, ini tinggal diganti nih. Misalnya kalau dari Surabaya, berarti di sini ongkirnya dari Surabaya. Jadi pengiriman dari Surabaya ke customernya. Atau dari Jakarta, ini tinggal ini di Jakarta. Kecamatannya apa. Nah, ini udah nanti kita settingin. Nah, untuk ini kan tadi ada JNE, Tiki, dan POS ya. Sebenarnya di sini ada yang namanya POS. Di sini ada POS. Di sini tinggal contreng aja kalau mau POS. Tapi karena kita pengennya satu ekspedisi biar gampang ya, ngumpul di satu ekspedisi aja, ya kan? Nanti tinggal contreng ekspedisi. Nah, seperti itu. Nah, terus nah ini nanti kita settingin. Nah, teman-teman tinggal ininya apa namanya produknya aja. Mario godong kebuli. Nanti teman-teman tinggal melihat ininya aja produknya di sini. Nah, input produknya sama seperti kita main di Shopee Marketplace. Tinggal ditambah-tambah produk misalnya. Contoh ya. Nih, add new product misalnya. Tinggal nama produknya apa nih? Misalnya apa? Misalnya minuman rasa jeruk. Minuman. Nah, tinggal di sini masuknya kemana nih minumannya nih? Kalau di sini nanti minuman, nanti disettingin semua produknya ada apa aja teman-teman. Nah, udah masuk itu, nanti teman-teman akan diberikan videonya untuk editing. Harganya berapa? Nah, ini untuk kemasan. Misalnya kalau teman-teman punya kemasannya ada yang 200 mg, 250 mg, ada yang 100.000 miligram, gitu. Ada yang berapa? Tergantung sih ya, tergantung produknya. Udah jadi, tinggal masukin produknya, ininya apa namanya, gambarnya. Nah, tinggal gambarnya. Gambarnya apa nih? Misalnya kita ambil dari luar. Gambarnya misalnya karena itu minuman ya. Nanti kita cari minuman di sini, misalnya. Misalnya contoh kopi ya. Nah, misalnya kopi. Nah, nanti ada kopi nih, ada minuman kopi misalnya. Kopi apa Medan. Contoh aja ya. Nah, teman-teman masukin di sini. Nanti di sini dieditin nih kalau misalnya makanan, minuman. Kita contoh yang cuci gudang ya, masukin cuci gudang. Di sini publish. Nanti di sini akan keluar nih. Kita lihat. Nah, ini kopi Medan misalnya. Ya, tadi ya berarti harganya belum ya. Harganya kita taruh di sini, harganya misalnya price-nya 10.000 misalnya. 10.000. Contoh. Tinggal di-update. Nah, tinggal 10.000 seperti itu. Jadi gampang sih untuk editingnya seperti ini.
Jadi customer juga langsung belanja gitu. Nah, terus apa lagi nih yang perlu di editing? Nanti misalnya slide-nya itu yang ini logonya teman-teman bisa ganti. Buat iklan misalnya. Ada yang mau iklan nih di toko online saya, misalnya tinggal ditaruh aja. Nah, terus apalagi sih yang harus di editing? Nah, ini misalnya tampilannya seperti ini untuk mengganti. Misalnya set identitas misalnya. Di sini akan kita ganti misalnya belanja member, di sini tinggal ganti ini nama tokonya. Ini kan belanja member. Tinggal diganti toko teman-teman. Terus pemesanan hanya dilayani ini keterangan di sini. Pemesanan hanya dilayani misalnya tanggal jam buka teman-teman jam berapa pengirimannya gitu. Nah, ini teman-teman tinggal edit yang tengah, tinggal ganti ini yang ini. Gambar-gambar seperti ini. Nah, ini nomor teleponnya nih. Nomor telepon teman-teman ini. Nanti masuknya ke WhatsApp admin. Kalau punya teman-teman adminnya ada 1 ya 1. Tapi kalau misalnya adminnya 3, dikasih koma, taruh lagi misalnya koma 08 sekian 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 seperti itu. Jadi bisa beberapa admin. Jadi masuknya setelah admin ini pindah ada orderan berikutnya ke admin berikutnya. Gitu. Nah, ini bisa juga teman-teman masukin link dari marketplace. Kalau misalnya ada yang mau ke marketplace. Kayak ini nih, toko online-nya di Shopee misalnya, masukin seperti ini. Ntar masuk di sini. Ini bisa Tokopedia, bisa Lazada, nanti ada di sini. Gitu. Jadi ini untuk mempercepat si admin untuk tidak berinteraksi terlalu lama ya dengan customer kita. Gitu. Langsung tek langsung udah tinggal kirim. Seperti itu. Untuk pengaturan semua nanti akan diberikan videonya. Kalau teman-teman pengen dibuatkan ini akan dikasih videonya lengkap misalnya. Nah, untuk tampilannya juga misalnya tampilannya bisa buat macam-macam. Kalau ini kan lifestyle Instagram, ada juga yang seperti ini satu-satu besar seperti ini. Nah, ini seperti Instagram ya. Taman nggak ada keterangannya. Kalau di sini kan ada keterangannya nih. Nah, stoknya sisa berapa. Kayak ini ada juga yang shop. Nah, seperti ini. Ada keterangannya nih. Biasanya orang pakai pada ini nih. Karena saya produknya banyak, jadi pakainya yang kecil-kecil ini. Nah, karena banyak di sini stoknya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa tanyakan. Oke, kita masuk ke dashboard lagi. Itu aja sih, cuma naruhin upload gambar produk aja. Tugas teman-teman. Karena produknya kan kita nggak tahu nih. Nanti teman-teman yang naruh keterangannya semuanya teman-teman sendiri. Database-nya gimana? Database-nya kalau udah ada yang beli gimana? Kita nyimpennya. Nah, di sini ada yang namanya order. Nah, ini orderan. Misalnya nih, order hari ini berapa nih? Misalnya hari ini 40 piece misalnya. Nah, ini tinggal tarik datanya teman-teman. Nah, Excel to Excel. Database akan tersimpan rapi. Kita buka ya. Misalnya ke sini. Nah, ini database teman-teman akan tersimpan rapi. Alamatnya di mana, ya kan? Kalau misalnya teman-teman belajar list building, ini nanti bisa digunakan untuk list building nih. Nomor-nomor ini bisa teman-teman hubungin. Dia udah beli, misalnya beli kopi seminggu yang lalu, misalnya contoh. Nah, kita bisa menawarkan kembali misalnya ke Joni, misalnya, John, pagi Pak Joni, ini udah beli misalnya berapa bulan yang lalu. Bisa menawarkan lagi kopinya. Jadi lengkap. Nah, ini yang ditakutkan kalau misalnya kita menggunakan toko online pihak ketiga. Karena ini tidak ada yang menjamin. Tapi kalau kita toko online sendiri, yang ngejamin ya kita sendiri. Gitu. Ini aman. Nomor-nomor ini, alamat ini aman. Pembeliannya berapa, ini aman semua. Gitu. Kita juga bisa lihat nih, si Joni udah beli berapa itu sih berapa kali bulan ini, kita tinggal sort nih. Nah, tinggal sort, kita pakai sort. Nah, ini ada nih misalnya Badrianti misalnya udah beli berapa kali nih. Nah, teman-teman bisa tawarkan kembali. Wah, ini loyal nih berarti.
Misalnya, oh Joni udah loyal nih, udah berapa kali. Nah, misalnya Riri nih udah bisa 3 kali transaksi. Teman-teman bisa lihat dengan cara yang sangat mudah menariknya. Gitu. Jadi teman-teman bisa melihat menarik ini semua. Dan kita kasih garansi kalau misalnya mau buat, kita kasih garansi ya selama masih domainnya aktif, setahun sekali, itu teman-teman nanti perpanjang domain dan hosting aja. Gitu. Yang lainnya kita akan garansi kalau misalnya ada rusak, ada apa, tinggal WA aja. Coach, ini toko online saya kok rusak ya begini-begini. Nanti kita lihat. Kita akan perbaiki, atau kalau misalnya teman-teman salah input. Jadi bikin toko online juga harus lihat ke perusahaan apa, jangan sampai nanti dihubunginya malah susah. Gitu teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi teman-teman sangat dimudahkan sih kalau untuk toko online seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau bertanya nih. Tadi juga saya udah ini ya, kalau nggak salah saya udah kirim mana ya? Bentar, saya udah kirim. Kita lihat WhatsApp-nya. Nah, teman-teman, toko online, dibuatnya toko online ini teman-teman nggak perlu banyak admin sih. Dan saya pastikan untuk teman-teman kalau buat toko online itu keamanan ya yang penting. Jangan sampai teman-teman, wah di ini gratis, jadi gratis malah datanya dipakai orang lain untuk dijual produknya. Seperti itu. Sambil saya buka ini, kalau ada pertanyaan langsung ya, boleh. Izin Coach, Ya. Hamdan dari Medan. Siap. Mau tanya Coach, ini toko online-nya kita dipandu sampai jadi, itu biayanya berapa ya Coach? Nah Kira-kira. itu kita hanya untuk biaya domain dan hosting aja sih. Untuk toko online nanti kita bantu, karena ini memang program dari Yasnet Media untuk membantu UMKM kita biar untuk mempermudah dan masuk ke digital. Cuman 350 hosting dan domain aja sih itu. 350 per bulan, per tahun Coach? Tahun. Jadi 1 tahun. Jadi 1 tahun misalnya kalau rusak ya kita kan ada garansi selama 1 tahun itu kan digaransi kan. Misalnya kalau ada kerusakan nih, ada apa nih, tinggal WA aja. Oh ini ada kerusakan ini nih. Nanti kita tinggal cek apa kerusakannya di mana. Gitu. Domain bisa pilih sendiri kan Coach? Iya, Nama toko jadi nama kita.com, toko, benar. Jadi nama tokonya teman-teman, karena kalau dimain di domain sendiri itu enaknya apa? Dibanding kita ke pihak ketiga ya, pihak ketiga memang gratis, tapi di situ ada namanya slash-nya tuh, tokoku slash misalnya baru toko kita. Untuk main SEO itu nggak muncul tuh. Iya, Kalau main di Google search engine-nya kita nggak akan nongol tuh. Gitu. Nah ini tadi sudah search, ini sebenarnya diadopsi dari program ini sih, programnya WBS Link, sama seperti ini. Cuman kita pakai domain. Kalau ini kan pakainya WhatsApp ya, pakai WhatsApp. Kalau ini kita pakainya domain sendiri. Jadi untuk mempermudah sama ini. Nah, upload produk, bagikan link, mulai terima orderan, follow up, maintenance itu udah otomatis. Dapatkan pelanggan ideal. Tuh, jadi buat toko online, form ordernya kurang lebih 1 menit, customer udah ketik-ketik, udah nggak perlu nanya stoknya berapa, ongkos kirimnya berapa, udah otomatis semua. Kalau misalnya mau buat kupon, tinggal bikin kupon. Gitu. Jadi multi check out untuk di WhatsApp. Karena kan WhatsApp sekarang hampir semua orang pakai WhatsApp ya. Kalau untuk yang toko online yang lain-lain kan biasanya pakai email, kalau kita nggak, hanya pakai WhatsApp aja. Itu setahun, setiap tahun berubah-ubah harganya atau konsisten ya Coach ya? Sementara ini sih masih konsisten, karena kita lihat penjasa di domain hostingnya sih. Kalau dari kitanya mah nggak nambah gitu. Cuman dari penyedia jasa domain dan hosting. Kalaupun nambah paling nggak lebih dari 100.000 atau 50.000 sih. Kalau biasanya kenaikan hosting dan domain. Kebetulan Gitu. kita kan sudah buat Coach, ada domain dan hosting juga.
Nah, kalau itu bagaimana ya Coach ya? Eh, pakainya apa domain itunya, penyedianya? Kita pakai Niaga Hoster Coach. Oh nih ya, Lumayan mahal sih. iya Coach lebih sih. murah sebenarnya. Heeh. Kok bisa lebih murah ya Coach ya? Karena kita kerjasama sebenarnya sama penyedia jasa hosting dan domain. Hosting apa itu Coach? Rumah web. Rumah web ya Coach ya? Ya, tapi kita juga punya yang namanya Niaga Hosting. Ya, kita juga Niaga punya Hoster. kita kerjasama sama beberapa sih. Kita cek aja yang paling murah apa, karena kita juga sudah kerjasama sama. Kalau toko online saya biasanya pakai yang paling murah. Tapi kalau untuk Niaga Hoster yang Bapak pakai ini ya, Niaga Hoster ya. Iya, iya Coach. Benar Coach. Nah, ini Saya ambil yang 1 juta per 3 tahun itu Coach. kalau ini biasanya saya pakai untuk landing page dan website. Gitu. Karena ini dia kan memang dibutuhkan kecepatan untuk si customer service-nya lebih cepat. Kalau Yes. ini, kalau untuk toko Iya, online benar. kan nggak perlu diapa-apain. Kalau ini kan perlu dirubah, sering dirubah kalau website sama market toko landing page kan sering banget dirubah karena perubahan campaign-nya berubah, itunya berubah tuh. Nah, kalau toko online nggak perlu, cuman ganti stok doang sama ganti gambar misalnya produk. Kan cuman ganti ini aja. Ganti gambar sama ke nama ini dengan keterangan-keterangannya. Gitu kayak keterangan. Jadi nggak perlu diotak-atik lain-lain tuh. Gitu. Jadi kita sih udah kerjasama sih. Sebenarnya kalau yang untuk umum sih lumayan sih ya. Aslinya ya sekitar 500-an ke atas lah ya. Hosting dengan domainnya aja udah ketahuan sih. Kalau yang udah biasa main itu tahu. Kita Coach sudah buat toko online juga, tapi penjualannya sedikit Coach. Apa memang harus pakai WordPress ya Coach ya? Karena kita buatnya natif aja. Coach boleh lihat toko online kita coba. Apa tuh toko itu? Astro Water Coach. Astro Water.id. Nah, ini Coach. Penjualan kita di sini kurang ini sih. Karena kita pakai Astro Water. Astro Coach. Astro ya? Iya. Astro Water. Iya, .id Coach. Water apa water? Water. Air Coach. Oh, ini ya? Iya Coach. Kita lihat. Ini ya? Iya Coach. Oh, ini masuknya sih jenisnya sebenarnya landing page sih. Landing page ya Coach. Iya, karena ini masuknya ke website. Karena ini di sini kan dia manual ya. Enggak Coach, beli langsung ke WhatsApp dan Iya, misalnya dia beli 5, misalnya teng kan nggak bisa kan satu-satu kan. Iya. Iya kan? Satu-satu. Itu jenisnya sebenarnya ini jenis website sih. Gitu. Kalau yang toko online kan memang biasanya produk-produk kecil gitu, produk-produk yang memang untuk dijual langsung gitu. Kalau ini kan memang benar udah bener pakai ini sih. Cuman memang nanti di spreading ke itunya sih, sosial medianya harus kuat. Sosial media ya Coach. Iya, karena ini kan hanya alat aja. Benar. Alat aja. Untuk ngambil trafficnya sebenarnya dari sosial media. Nanti belajar list building aja. Nanti list ada. building ya Coach. Iya, list building atau sales funnel. Saya tertarik di Coach buat satu lagi deh untuk Astro Water tapi dot apa gitu nanti. Jika oke, Coach, syaratnya apa saja ya Coach ya? Kenapa? Syaratnya apa saja ya? Registrasinya di mana untuk dibantu buat toko online yang khusus Astro Water ini? Untuk yang toko online atau yang toko online yang Coach baru ajarin sekarang ini? Oh, yang ini enggak cuman itu aja, nanti saya minta cuman logo doang. Nanti kan logo bisa diganti-ganti. Nanti dikasih videonya juga kok. Video editingnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk gini nanya. Tonton aja videonya dari awal sampai akhir udah kita siapin. Caranya ganti ini, gitu. Seperti itu sih. Coach. Ayo teman-teman, ya udah cukup. Ditunggu arahannya. Siap. Ditunggu Coach arahannya. Siap. Terima kasih. Ya, ini di grup apa ya?
Oke, nanti kalau itu WA aja ya, WA ke saya karena tadi nomornya Pak siapa? Hamdan coach. Pak Hamdan, nanti WA saya disimpan kan ya? Simpan coach. Ya, yang admin itu. Nanti pakai itu aja WA. Ping atau apa, mau dong toko online-nya. Seperti itu. Jadi toko online teman-teman nanti otomatis semua. Adminnya kalau nggak perlu banyak-banyak. Kalau selama ini teman-teman banyak-banyak admin 3-4. Sekarang nggak perlu, cukup 1 orang aja untuk jagain dashboard ini aja. Orderan masuk berapa, nanti kita tinggal lihat nih. Di sini. View orderan kelihatan semua di sini. Misalnya mereka belum bayar nih. Mau diapain nih? Misalnya di follow up-nya pakai WhatsApp, dia otomatis nanti pakai WhatsApp. Pak, maksud belum ditransfer ya, nah, gitu. Nanti tinggal keluar WhatsApp yang mau di follow up apa aja, gitu. Jadi otomatis semua teman-teman nggak perlu pusing-pusing nih. Ini tinggal ada yang udah bayar, atau kalau udah yang bayar tinggal oke aja seperti itu. Yang penting kita tahu database kesimpan, alamatnya kesimpan. Nanti kalau misalnya sudah belanja berapa kali, misalnya kita punya program reward, kasih reward seperti itu. Oke, ini saya coba buka ya. Pertanyaan lagi. Ada lagi ya? Tunggu. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Jadi teman-teman di sini nanti toko online itu benar-benar otomatis yang selama ini misalnya pakai di otomatisnya di marketplace. Marketplace itu sekarang itu potongannya kalau nggak salah udah 5% kalau nggak salah ya. Karena saya juga di marketplace sudah jarang memakai marketplace karena potongannya juga lumayan, kita bisa lihat nih potongan di marketplace itu wah lumayan sekali. Kita lihat. Oke, kita lihat. Nah, ini di marketplace sekarang lumayan nih potongannya nih. Karena saya juga main di sini ada sekitar 1.300-an kalau nggak salah. Nah, ini lumayan potongannya. Jadi teman-teman kasihan juga kalau potongan di sini. Kalau makin banyak semakin gede potongan. Tapi kalau di toko online ini semakin banyak yang nggak ada potongan karena kita sendiri gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang COD gimana? Nah, kalau ada yang mau COD, teman-teman nanti bisa download yang namanya aplikasi yang sudah saya berikan yang Arveoli ya. Untuk teman-teman Arveoli itu kayak gini nih. Nanti teman-teman bisa buka Arveoli mana. Nah, ini Arveoli nanti teman-teman bisa download sih. Nanti saya kirim link untuk downloadnya. Nah, saya biasanya untuk COD pakai ini. Jadi kita kayak punya ekspedisi sendiri di sini. Namanya Arveoli, teman-teman bisa. Nanti saya kasih saya coba ada linknya. Nah, ini saya kasih linknya di ini ya. Saya kasih linknya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal install aja di sini. Ini gratis kok untuk buat. Jadi kita itu seperti punya JNE di rumah. Teman-teman, nah sekalian aja ya saya ini saya kasih keterangan apa namanya. Jadi teman-teman kayak punya toko JNE di rumah. Cuma memang di sini nggak bisa buat orang lain kecuali tetangga nitip gitu ya. Misalnya mau ini nih pick up. Nah, nanti JNE-nya akan datang tuh ke tempat kita. Nah, misalnya ini kita mau order pick up misalnya contoh. Nah, tinggal dikali di tanggal berapa, pick up-nya jam berapa. Nah, ini juga ada keterangan videonya sih di sini. Nah, ini misalnya dari mana, nah, kode pos. Nah, ini juga bisa tinggal klik COD apa enggak. Nah, ini sini ada si cepat dan JNE. Teman-teman bisa pakai ini sih. Gitu. Namanya Arveoli, saya udah klik di itu ya. Linknya di komen, kolom komen. Teman-teman bisa pakai itu kalau misalnya toko online ini ada yang mau COD. Gitu. Jadi COD juga nggak mesti sekarang itu lebih mudah pakai JNE, nggak perlu teman-teman harus kalau COD harus pakai marketplace.
di kita nggak perlu pakai itu. Kecuali di marketplace dipakai untuk kalau ada promo gratis ongkir. Gitu. Nah, semuanya ada di sini. Kayak pemberian kupon nih, teman-teman mau ngasih kupon nih ke ini, ke yang lain misalnya kupon 12 misalnya. Tinggal kasih aja kuponnya. Add kupon. Maunya berapa diskonnya? Bisa diskon. Value diskon misalnya 10.000. 10.000. Expirednya kapan? Misalnya besok. Udah, tinggal kasih. Bentar. Ini nomor kuponnya berapa? Ini mau card. Ini tinggal pilih aja berapa kupon maksimalnya yang disebarnya. Nanti teman-teman bisa pakai. Misalnya 5. Udah pakai. Di sini keterangannya. Tinggal update. Save misalnya. Save. Udah jadi. Nah, teman-teman kalau misalnya belanja yang lain bisa pakai kupon misalnya seperti itu. Oke. Dari sini. Jadi teman-teman cukup domain dan hosting. Nanti semua ini kita yang installin. Coach, kalau udah punya domain dan hosting sendiri gimana? Nah, itu biasanya tergantung dari domain dan hostingnya. Bisa kita install nggak? Selain Niaga Hoster biasanya bisa sih. Karena Niaga Hoster itu harus konfirmasi ke adminnya. Admin dari Niaga untuk membuka kayak akunnya untuk aplikasi ini. Gitu. Kalau untuk yang lain sih bisa langsung sih. Tapi karena ini murah kan, lebih baik sih langsung aja 3,5 ini karena domain dan hosting kalau teman-teman beli itu biasanya lebih dari 1 juta sih. Itu kalau untuk yang tidak berlangganan. Kalau kita kan memang sudah kerjasama dengan mereka jadi jatuhnya lebih murah. Gitu. Saya ini ya. Saya stop share. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi toko online itu saya jelaskan sedikit bagaimana cara main toko online. Jadi toko online itu sebenarnya sebuah alat untuk mencari trafficnya ke dalam toko online itu biasanya kita menggunakan yang namanya sosial media. Nah, teman-teman bisa belajar di YouTube saya yang namanya memaksimalkan traffic sosial media. Ada yang udah pernah itu belum? Subscribe. Saya kasih lihat nih. Ada di YouTube saya yang namanya memaksimalkan toko online, sosial media. Ini kita lihat. Nanti bisa sosial. Nah, yang ini nih, strategi memaksimalkan sosial media buat bisnis online. Jadi teman-teman nanti toko online itu linknya itu yang akan disebar, yang sering disebar masuk ke dalam sosial media. Nanti teman-teman tonton ya yang di sini ya. Tadi Pak itu tuh perlu nih nonton yang ini nih. Karena di sini ada trainingnya tentang memaksimalkan sosial media. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Channel YouTube-nya apa? Oke, ini saya ini ya. Saya klik, saya coba. Oke, saya. Ini YouTube-nya ya. Ini teman-teman YouTube-nya ini. YouTube. Gitu. Oke, saya coba. Oke, itu aja sih dari saya. Mungkin di mulai Januari kita akan membahas yang namanya ini ya, teman-teman. Jadi tahun Januari tahun depan kita akan membahas dari awal sekali nih, dari mulai fundamental digital marketing. Nanti saya udah sebar sih ke grup-grup untuk nanti. Nah, ini nanti di Januari setiap hari Rabu kita akan belajar ini fundamental digital marketing, growth mindset, target pasar, pemilihan produk, membuat brand atau desain branding, model bisnis gitu. Nanti ada sistem juga, salah satunya sistem kayak toko online ini ya, karena ini toko online ini kemarin juga kita belajar website. Nah, nanti di Januari kita akan ulang lagi
dari awal benar-benar. Jadi teman-teman nanti akan belajar dari awal tentang semua ini, dan semua kita gratiskan sih untuk teman-teman. Paling nanti kalau misalnya ada yang perlu butuh bantuan pembuatan aja, nanti dikasih range harganya. Insya Allah sih murah ya, karena teman-teman juga udah tahu sendiri kan pembuatan website di orang lain berapa, di kita cuma 500.000 gitu. Pembuatan website 500.000, tempat lain 1 juta ke atas sih biasanya. Nah, untuk landing page di sini 500.000, di tempat lain berapa. Toko online di sini cuma 350.000, di luar berapa. Terus kita juga ada yang namanya legalitas. Jadi Yasnet Media itu bukan cuma sistem digital marketingnya, tapi kita bantu juga legalitasnya. Nanti kita buka ya legalitas. Jadi kalau teman-teman, kalau punya teman mau ini ya, mau pembuatan legalitas, nanti di kami aja. Nanti kita kasih komisi misalnya. Ini ada komisinya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pembuat PT nih sekian, nah nanti tampilin aja. Kalau ada yang lebih murah, cari yang lebih murah. Tapi kalau misalnya di sini lebih murah, teman-teman bisa ke sini aja. Misalnya ada banyak sih yang sudah kita buatin. Perusahaan-perusahaan lain juga untuk kayak misalnya Haki, terus PT. Ini kan PT ada 2, perseroan dengan perseroan terbatas. Nah, yang dulu kan perorangan ada, yang sekarang perorangan ada. Gitu. Kalau dulu nggak ada ya perorangan, hanya perseroan terbatas. Dan sekarang ada nih per PT tapi perorangan. Nah, ini cuma 1,4 juta udah dibuatkan sampai NPWP-nya, sampai pembuatan untuk pajak tahunan nanti kita buatkan. Untuk di tahun pertama gratis, teman-teman nggak usah sibuk-sibuk bikin. Wah, untuk tahun SPT tahunan nanti kita bantu di tahun pertama gratis untuk dibuatkan ke NPWP pajak gitu. Biasanya sih tahun pertama kecil sih untuk teman-teman bayar ke pajak misalnya. Yang penting nanti kita minta data penjualannya berapa nih untuk masukin inputin datanya. Itu gratis untuk tahun pertama gitu. Nah, tinggal lihat teman-teman ini murah atau mahal gitu. Nanti dibandingkan dengan yang lainnya. Oh, ini lebih murah di sini aja. Nah, teman-teman juga bisa jual ini. Misalnya 5.700.000, teman-teman bisa jual 5.800.000. Yang 100-nya buat teman-teman. Nah, ini juga termasuk bisnis teman-teman bila belum punya produk. Gitu. Produk ini produk jasa ya. Ada juga kita produk kaos sih biasanya. Mungkin teman-teman udah familiar dengan CV Yaskit Indonesia. Kalau ini yang Yasnet Media. Jadi ini Yasnet Medianya. Teman-teman bisa bikin legalitas di sini, PT perorangan, NIB, Haki. Kalau NIB kan biasanya teman-teman udah bisa lah. Tapi kalau untuk sertifikat kayak perorangan, PT, CV, yayasan dan firma itu biasanya harus ada yang namanya akte notaris. Itu seluruh Indonesia kita bisa kerjakan, walaupun misalnya di Kalimantan kita bisa kerjakan, nanti fisiknya dikirim gitu kalau perseroan terbatas. Tapi kalau untuk yang pakai perorangan ini nanti teman-teman bisa print karena ini bentuknya surat keterangan sih resmi dari Menkumham. Sama seperti ini, cuma di sini ada akte notaris biasanya. Seperti itu. Oke, paling itu aja. Untuk malam ini Januari kita mulai dari awal. Kalau bisa sih teman-teman jangan sampai ada yang loss nih untuk training yang akan kita mulai Januari. Itu biasanya 3 bulan. 3 bulan itu nanti teman-teman digojlok untuk bagaimana caranya menjadi seorang digital marketing atau bisnis digital bisa untuk produknya sendiri. Gitu. Yang belum punya produk tenang, disiapkan produknya nanti. Bisa produk kita dari divisi kaos, misalnya dari CV Yaskit Indonesia untuk kaosnya, kaos dakwah dan kaos gunung, terus kaos anak. Nah, untuk yang jasanya teman-teman bisa jadi affiliate dari jasa pembuatan PT. Nah, itu semuanya gratis, nggak ada bayar-bayar. Di sini kita cari uang kok, bayar. Kalau tempat lain training bayar, ini bayar, kecuali kalau di sini hanya pembuatan domain mungkin ya, karena pihak lain ya. Kalau saya bisa bikin domain sendiri mungkin saya gratisin. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada.
Coach. Boleh. Dengan siapa di mana nih? Di Rohmat ini di Oh Jawa ya, Tengah. Mas Rahmat. Untuk pemula ini nanti kalau udah jadi itu ada apa? Ada bimbingan untuk optimasi kayak mungkin secara organik atau berbayar gitu kayak eh, Facebook Ads, IG Ads atau yang lainnya gitu ada semacam Ada itu kan. kalau itu jatuhnya Kan sih ke kalau punya toko baru kan nggak mungkin langsung ada pecah telur gitu kan ya kan. iya. Itu ada di kita sih kelas khusus itu ya untuk Oh, kayak Facebook Ads, Instagram Ads ada kelas khusus karena memang di situ skillnya memang dibutuhkan one by one ya, nggak bisa langsung segini karena beda-beda penerapan orangnya, menerimanya itu berbeda-beda gitu. Nanti ada kelas khususnya, misalnya saya Zoom dengan Mas Rohmat selama 1 jam misalnya membahas tentang Facebook Ads itu secara dalam, nanti kita bongkar tentang Facebook Ads-nya Mas Rohmat. Misalnya Mas Rohmat harus buat yang namanya landing page dulu, fan page atau halaman di website misalnya, terus membuat akun manajer Facebook misalnya, terus bagaimana cara mensinkronkan antara Facebook dengan Instagram, itu ada kelas khususnya Mas kalau yang itu gitu. Tapi nanti kita bahas juga sih, cuman memang nggak terlalu mendalam ya karena ini banyak orang kan ya. Nanti satu-satu kalau yang untuk kelas khususnya satu-satu, misalnya saya dengan Mas Rohmat itu khusus misalnya. Tapi kalau untuk kelas pada umumnya nanti tetap ada di pembahasannya. Coba saya lihat nih pembahasannya di apa di sini nih. Ada di keilmuannya namanya. Nah ini di sini nih. Nah, namanya distribusi channel informasi. Jadi di sini teman-teman nanti akan belajar konten, copywriting, lead magnet, sosial media, traffic. Nah, ini nanti teman-teman akan belajar namanya traffic. Traffic itu dibagi menjadi 2, traffic organik dan traffic berbayar yang disebut dengan Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, dan yang lain-lain. Nah, nanti di kelas ini nih, di 6, di batch 6, di di E. Nanti teman, tapi harus melewatin ini dulu. Kalau ininya belum kuat, nanti di sininya akan berantakan. Karena ini kurikulum yang memang saya buat berdasarkan saya lakukan. Artinya saya sudah jalankan dari mulai saya belum tahu tentang digital marketing 2014. Saya tuh dulu baru belajar awal sekali dengan, mungkin ada yang udah kenal dengan Kang Dewa ya, Dewa Eka Prayoga. Nah, saya ngambil ilmu jualannya dari Dewa Eka Prayoga. Terus untuk list buildingnya saya ngambil dari Denny Santoso. Terus untuk sistemnya saya ngambil dari siapa namanya itu Facebook, lupa saya. Novian. Nah, itu saya gabungin 3 keilmuan. Kalau di Denny Santoso itu kuatnya di list building, jualannya di Dewa Eka Prayoga, sistemnya di Mas itu Novia. Itu. Jadi saya gabungin, saya jadikan satu formula. Nah, formulanya ini, yang insya Allah teman-teman lewatin ini, cari uang akan lebih mudah. Walaupun nggak punya produknya atau nggak punya modal sama sekali. Nah, untuk yang tidak punya modal kan nanti ada yang namanya model bisnis, dropshipper, reseller, agen, distributor, dan produsen. Nanti belajar di sini. Bagaimana caranya, nggak punya duit, nggak punya modal, cuman butuh internet sama handphone, bisa menghasilin duit itu gimana sih caranya? Jadi dropshipper. Oh, nggak punya produknya. Kita siapin produknya dari kita untuk uji trialnya. Misalnya kaos dari kami itu ada, kita punya program dropshipper gratis juga. Teman-teman nanti belajar cara menjual produk kaos misalnya. Itu gratis. Pembayarannya misalnya pakai COD bisa juga misalnya. Pokoknya nanti teman-teman akan dibuatkan sistem kurikulum ini akan dipelajari. Kalau bisa jangan satu pun loss ya, karena ini saling berikatan nih antara ilmuwan yang ini dengan yang ini berikatan. Kalau misalnya model bisnisnya kelewat nih, harus itu dulu dilewatin dulu. Nah, sistemnya kelewat nih. Wah, ini sistemnya harus dipelajari dulu. Nah, nanti kita belajar nih satu-satu dari mulai fundamental marketing, growth mindset, target pasar. Kita akan belajar mulai Januari. Yang insya Allah teman-teman akan digratiskan semua ini gitu. Jadi teman-teman bisa ngajak temannya juga. Kalau misalnya teman saya mau ikut dong, grupnya kemana? Nanti saya infoin aja di grup. Nanti saya kasih link grupnya untuk belajar. Di situ kan ada yang
grup belajar bisnis online kalau nggak salah 600-an ya. Karena WA sekarang kan bisa sampai 1000-an, 1000 lebih. Nanti infoin aja kalau misalnya teman-teman atau saudara yang mau ikut, silakan. Dan ini gratis. Ya. Nggak punya produk, nanti kita siapin produknya. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini untuk program di Januari? Cukup, Coach. Cukup ya? Terima kasih, ya. Oke, paling itu aja teman-teman. Untuk yang toko online, kalau ada yang mau membuat toko online, tinggal WhatsApp saya. Itu karena kan emang sebenarnya kan 500.000 seperti website dan landing page. Cuman karena ini akhir tahun, saya kasih promo sampai tanggal 31 ya teman-teman, 350-nya. Nah, sehabis itu teman-teman silakan balik lagi yang ke 500, atau teman-teman punya domain dan hosting sendiri, silakan saya instalin seperti itu. Kalau diinstalin kan biayanya mungkin lebih murah kalau udah ada hosting. Teman kan beli hosting dan domain kan saya rasa di luar sih lebih mahal sih ya dibanding di kita. Mending sebelum 31 Desember ini saya batasin sampai tanggal 31 Desember itu 350, nanti teman-teman akan dikasih video trainingnya, nanti ada di situ semua. Seperti itu. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Saya senang sekali kenal sama teman-teman ada di seluruh Indonesia nih mungkin nih. Mungkin yang lain karena kebanyakan biasanya sinyal ya kalau Zoom gitu. Tapi tenang, ini nanti saya akan upload di di YouTube belajar bisnis online. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Nanti waktu webinarnya di weekend saja kalau saya pulang kerjanya malam. Oh, masalah kalau weekend itu saya biasanya untuk keluarga ya teman-teman. Maaf ya, bukannya saya nggak itu bisa, tapi memang Sabtu Minggu saya buat keluarga. Karena setiap hari saya pagi sampai malam itu memang bekerja gitu, ngurus bisnis, ngurus yang lainnya juga. Saya juga masih ngajar di BINUS. Mungkin kalau ada teman-teman yang di BINUS Alam Sutra, terus saya juga suka konsultasi dengan yang lainnya gitu, jasa-jasa konsultasi dan perusahaan-perusahaan lain. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisnisnya makin oke. Yang belum punya bisnis, saya doakan untuk punya bisnis dan berkembang, bisnisnya sukses, karena ke 2023 itu lebih menantang lagi. Untuk teman-teman, saya rasa upgrade ilmu lebih baik daripada teman-teman hanya nonton yang nggak karuan. Mendingan kita belajar di sini tiap hari Rabu, malam Kamis, karena yang kemarin ada keperluan, jadi digeser sekarang. Oke, itu aja dari saya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Salam, terima kasih.